Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang message from the full pink moon. Jadi pesan dari full moon saat ini. Ini full moon yang terjadi di bulan April 2022. So, ini bakalan timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Karena ini jatuhnya juga pesan dari semesta. Cuman aku akan fokuskan pesannya aku ambil dari si full pink moon ini. Untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Jadi aku membaca dengan intuisi, pakai intuitif. Terus juga I'm using my vision dan aku ngelihat colors di sini, kayak warna-warna yang datang ke aku tuh apa. Terus juga nanti kalau kita ngomongin soal zodiak, aku meminta kamu untuk punya kebijakan atau kedewasaan ya. Bukan berarti zodiaknya itu, tapi dari birth chart kamu juga harus tahu, karena setiap orang yang namanya birth chart itu beda-beda, oke? Dan harus pahamin dari sifatnya. Perlu kamu ingat kalau ini adalah readingan untuk pick a card, dimana harus menggunakan intuisi dalam memilih. Pilihan pertama di sini adalah pilihan yang stone yang warna hitam putih ini. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ada stone yang warna hijau, hijau apa ini? Hijau earthy gini. Hijau keping-pingan. Di sini ada yang warnanya sebenarnya kalau di aku warnanya biru ya. Cuman kalau di layar ini kayak warnanya tuh kayak Tosca gini. Ini pilihan ketiga. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer dulu. Kalau yang namanya pick a card reading ini, walaupun kamu memilih dengan intuisi, tapi juga yang pilih kan banyak ya. Kita ngomongin readingan keroyokan namanya. Jadi yang aku lihat banyak energi, jadi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Kita proses dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dimana jadikan ini sebagai alat kontemplasi lah gitu. Untuk kalian yang mau langsung memilih, tinggal lihat di situ di bawah ada timestamp di bagian box deskripsinya. Nanti kamu tinggal klik-klik aja kamu pilih yang mana. Cuman aku bakalan kasih tahu dulu. This is full pink moon in Libra ya. Jadi Libra itu kan air sign. Rulesnya by Venus. Yang namanya Venus itu ngomongin soal beauty. Jadi kalau saran aku untuk saat-saat ini lebih banyak melakukan pekerjaan untuk menciptakan sebuah keindahan, karena itu bakalan memberikan kamu harmonisasi. Jadi tema untuk full pink moon kali ini atau full moon kali ini adalah harmoni. Terus juga saat kita memiliki harmoni, di situ kehidupan akan lebih magical lagi. Ini bisa dibilang dari fase dari mungkin beberapa hari sebelum full moon sama kayak at least seminggu setelah full moon, kamu bakalan banyak ngalamin soal fantasi-fantasi, menghayal-menghayal, dan kamu bakalan nganggep dunia itu kayak penuh dengan romansa atau seeing a life with rose colored glasses. It means kayak semuanya diromantisasikan. Jadi di sini juga waktunya untuk self reflection. Dan kalau misalnya Venus rule si air sign ini kan ngomongin soal komunikasi ya. Jadi banyakin juga komunikasi. So itu recap sedikit tentang full pink moon kali ini. Jadi aku tinggal bacain aja pesan untuk kamu. Dari beberapa pilihan ini semuanya udah aku meditasikan. Jadi pilihan ini juga aku lama banget tadi pilihnya. Jadi memang ini udah aku khususkan. Aku pun belum lihat di dalamnya ini ada pesan apa aja. So, kalau misalnya kamu masih butuh waktu untuk memilih, kamu bisa pause videonya. Salah satu cara untuk memilih dengan bertanya sama diri sendiri. You have higher self, kamu punya higher self sendiri, kamu punya jati diri sendiri. Seutuh-utuhnya dirimu siapa, kamu harus tahu, dan itu atau tanya ke hati kecil. Nanti akan ada ditunjukin. So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Kalau kayak gini lebih terang gak sih? Oke.
Jadi aku berikan penerangan tambahan ya untuk melihat ini pilihan pertama. Pilihan kedua. Ini pilihan ketiga. Oke. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, jadi aku akan langsung lihat pesan dari full pink moon untuk dirimu seperti apa. Jadi ini dari tarotnya ada the moon, ada justice. Oke, di sini ada Pisces and Libra. Jadi ini bisa tadi aku bilang, kalau ngomongin soal zodiak bukan berarti zodiak kamu ini, tapi tahu birth kamu atau memang tahu tentang sifat. Jadi ada sifat Pisces sama sifat Libra. Di sini orang-orang yang indecisive, kadang-kadang pelin-pelan, kadang-kadang suka terjerumus sama hayalan sendiri. Jadi kamu orang yang pintar untuk berhayal. But the moon di sini ada sebuah emotion yang bikin kamu kebingungan, bisa dibilang. Jadi kayak kamu ngerasain sesuatu yang kamu pun gak tahu ini tuh apa gitu. Yang namanya the moon di sini juga kadang-kadang terjebak sama ilusi, but kalau sampingnya ada justice, sebenarnya hidup kamu balance saja. Cuman ada satu aspek dalam kehidupan yang kadang-kadang di aspek itu doang kamu bingung. Contoh ya, ada orang yang bingungnya di aspek keuangan, atau ada orang yang bingungnya di aspek percintaan, keuangannya nggak masalah, karirnya nggak masalah. Jadi ada satu aspek yang selalu bikin kamu bingung. Jadi balance lah hidupnya. So aku ngelihat di sini pesan dari full moon sih sebenarnya di kedepan nanti kamu akan ada sebuah tantangan untuk bisa memahami perasaan diri sendiri. Kalau kamu dengar suara kucing, that's Nardo, say hi. Jadi di sini juga ada justice, ada keseimbangan, but yang namanya keseimbangan, apapun yang kamu hadapin, positif dan negatifnya itu memang harus kamu hadapin, ngerti kan? Jadi kalau misalnya kamu skip itu berarti kamu akan merusak sebuah keseimbangan yang ada. Jadi istilahnya apapun yang dihadapin, mau itu manis banget, mau itu pahit banget, ini harus dihadapin nih berarti. And then dari sini utamakan logik, utamakan komunikasi, and then yang namanya the moon untuk beberapa dari kalian ini, beberapa aja ya, mungkin akan berhubungan atau sedang berhubungan sama seseorang atau pasangan yang memang sulit untuk kamu bisa tebak gitu. Kalau kamu gini, untuk memberikan kamu harmoni, untuk memberikan kamu kedamaian, sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, ya udah chill aja, santai aja, dibawa santai. Oke? Di sini ada Mercury, open communication, get away of your chest, speak up with love and be heard. Jadi kalau aku lihat di sini, ini waktunya kamu untuk berkomunikasi, keluarin unek-unek. Jadi istilahnya kamu punya sesuatu yang ganjel di dada, di tenggorokan, udah nyampe nih di tenggorokan tapi gak mau keluar, keluarin. Jadi ini waktu yang tepat untuk bisa mengeluarkan keluh kesah, emotion kamu, mau happiness, mau kesedihan dan segala macam lewat kata-kata. Ini waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angel, stand close, surrender your concern and allow miracle to occur. Jadi saat kamu ngelepas semua kontrol kamu akan ngerasain apa itu keajaiban. Karena kamu sebenarnya dilindungin, terus istilahnya your spirit guide ada di dekat kamu. Semesta juga sebenarnya membantu kamu. Cuman salah satu cara untuk bisa merasakan bantuan dari mereka adalah dengan cara losing your control. Jadi lepasin kontrolnya. Oke. Di sini ada wait. It's not yet time. Things are being woven. Jadi apapun yang kamu tunggu harus sabar. Karena ini istilahnya path untuk arah ke situ lagi dibuat, lagi dirajut lah gitu, lagi ditata. Kalau jalanan nih, contohnya kamu mau jalan nih, aku mau jalan di jalan tol, jalannya masih diaspal gitu. Ini jalan yang di depannya juga masih dibuat lagi gitu loh. Jadi ini butuh, kalau apapun yang kamu tunggu ya, atau kecemasan yang kamu punya, ini disuruh tunggu dulu. Wait a moment. Water your garden, nourishment, body care, tenderness, and rest. Dan ini waktu yang tepat untuk istirahat.
untuk memanjakan diri. Kita memberi nutrisi itu bukan hanya untuk fisik, kita makan vitamin, kita makan makanan sehat, enggak hanya itu, tapi gimana cara kita untuk menutrisi jiwa kita. Caranya banyak, ada orang yang pakai meditasi, ada orang yang cuma tidur doang, ada orang yang udah stop, pemikiran-pemikiran negatifnya di stop. Jadi harus tahu kecocokan diri kamu untuk bisa menutrisi si jiwa kamu seperti apa. Di sini ada body care, fokus sama untuk kesehatan dan care sama diri kamu sendiri secara badan dan secara fisik. Slide read this, yeah. Simplicity, anggap gini, yang namanya simplicity kan kalau kamu lihat gambarnya ini tuh kayak feather ya. Jadi kalau yang namanya feather itu feather itu bulu. Yang namanya bulu kan itu sesuatu yang ringan. Jadi dia tuh nggak berat. Jadi sebenarnya nanti problem kamu, apapun yang kamu hadapin yang memberatkan kamu akan diringankan. Asal kamu mau berpikiran secara simple. Ada release, ada banyak hal yang harus dirilis. Kayak pohon nih, yang namanya pohon melepaskan daun-daun yang memang sudah mati. Itu kan keharusan agar dia bisa tumbuh, dan itu sesuatu yang memang natural. Jadi nih, untuk ada satu orang atau dua orang yang harus melepaskan teman-teman yang toksik, ya udah harus dilepasin, nanti akan diganti. Atau ada beberapa orang di sini harus melepaskan pasangan masa lalunya dia, ya udah lepasin karena nanti akan diganti. Jadi istilahnya ada beberapa aspek dalam hidup kamu. Nah, individu yang nonton ini beda-beda yang harus dirilis gitu. Ada pola pikir, pola hidup, ada sosok orang, ada benda dan segala macam. Ini ada sesuatu hal yang harus dirilis untuk kamu bisa thriving, bisa tumbuh. Ada new beginning, nanti akan ada awal mula baru untuk kehidupan kamu. Cuman kalau dari sini aku melihatnya kamu harus mempersiapkan diri. Yang namanya awal mula baru itu bukan sesuatu hal yang kayak kamu lari dan larinya itu di lapangan lari, enggak, tapi kamu dilepas di alam bebas, dimana di alam itu nanti kamu akan ngeliat banyak jalan cabang-cabang. Jadi istilahnya belajar dari dini untuk bisa memilih pilihan yang tepat. Di sini ada wonders. Aku ngelihatnya nanti ada banyak adventure di depan sana. Jadi banyak hal-hal yang akan bikin kamu wah, apa nih? Wah, excited. Jadi banyak topik-topik atau banyak keadaan-keadaan yang bikin kamu tuh terkesima. Ada the Isle of Wonder, Revelation, Teaching and Discovery. Kamu akan menemukan jati diri kamu sendiri dan kamu akan menemukan sesuatu hal yang kamu bakalan excited banget. And then di sini ada the Mother Awakens, Compassion, Nurture and Guidance. Jadi di sini juga untuk kalian yang ada renggang nih, contoh sama mother figure, ini disuruh dideketin lagi. Cuman kalau aku lihat di sini ada sisi kita, sisi keibuan kita yang akan terbuka. Ini benar-benar terbuka banget sisi keibuan kamu. Dan di sini istilahnya kamu bakal lebih care lagi ke orang, bakal lebih mengayomi banget gitu. Dan di situ kamu akan tahu, oke, ternyata cinta kasih yang tulus tuh seperti ini. Aku bakal lihat dari tarot deck ini tentang pesan dari Full Pink Moon untuk dirimu. Third Spirit Guide, Angel Divine Power, My God and Goddesses. Message from Full Pink Moon. Ada the Page of Cups di sini. Ini nanti ada sebuah pelajaran tentang loyalty. Ada the Ten of Wands, ini ada responsible. Di sini juga ada Queen of Cups. Message for. And then di sini ada the Four of Pentacles.
Ini waktunya buat tunggu. Jangan gegabah melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan. Waktunya untuk kamu menerima cinta dan merasakan cinta, tapi dibarengin juga sama responsible, tanggung jawab. Saat kamu meminta nih, aku mau minta disayang, contohnya gitu. Terus ada orang yang sayang banget sama kamu, tapi ternyata secara logika dia tidak sesuai sama kriteria kamu. Lah itu kan sesuatu yang kamu minta, ya nggak? The feeling that perasaan yang kamu pengen itu dapat nih, contohnya dikasih, tapi kamu minta hal-hal yang sebenarnya kamu gak butuhin, contohnya seperti itu. Jadi harus bertanggung jawab sama sesuatu hal yang kamu minta. Jadi di sini ada pelajaran soal loyalty. But kalau aku lihat di sini, kalau kita ngomongin kura-kura kan slow movement ya. Cuman aku melihat perkembangan untuk cinta kamu atau pertumbuhan kamu untuk menjadi sosok orang yang dewasa, ini tergantung tempat kamu di mana. Jadi kalau kura-kura nih kamu taruh di land apa di bumi atau di tanah, dia kan jalannya agak lama. Tapi kalau dia ditaruh di lautan kan dia bisa berenang dengan mudah kan, karena itu tempatnya dia. So kamu bakal ngerasain cinta di tempat yang tepat gitu, dan kamu akan menemukan apa itu cinta, apa itu yang kamu berhak untuk dapetin di percintaan di tempat yang tepat. Jadi ini juga waktunya untuk tahu nih tempat yang mana memang healthy untuk kamu, mana yang bukan. Responsibility, ini ke arah family kamu, ini juga harus dipikirin. Terus di sini nanti untuk beberapa dari kalian heart chakra kalian akan terbuka. Aku ngelihat di sini ada keberuntungan sebenarnya, keberuntungan soal apapun. Jadi kamu tergantung kamu lagi ngerjain apa nih saat ini. Kamu akan beruntung di apa yang kamu lakukan. Cuman secara keadaan, the Four of Pentacles itu keadaan diam, sama the Queen of Cups juga keadaannya diam aja kan. Jadi ini waktunya kamu untuk observasi, untuk bisa tahu nih yang aku boleh kenang atau aku boleh simpan di memori aku, yang mana yang harus aku rilis yang mana gitu. Ada beauty ritual, ini ritual-ritual kecantikan akan banyak ngebantu banget untuk diri kamu. Untuk kalian yang laki-laki yang nonton ini, bukan hanya kecantikan cantik ya, cuman itu self care, gimana kamu memanjakan diri kamu sendiri, itu harus rutin dilakukan. Ada spend time with friends, banyakin waktu bersama teman-teman. Nanti kamu juga akan ada waktu untuk menghabiskan waktu sama teman-teman kamu, ngelakuin sesuatu hal yang emang kalian semua itu suka lakuin. Ini sesuatu hal yang healthy kok, sehat. And then dance, diminta untuk menikmati keadaan gitu, di bawah have fun, di bawah sedang-sedang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa berpush reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi nanti aku bacakan langsung ya. Di sini juga udah ada tarot deck, yang tarot card yang sudah aku meditasikan sebelumnya, dan nanti aku tambahin juga dengan tarot card yang lain. So this is energi the 12 swords. Di sini ada Libra, sama ada the 9 of Pentacles. Aku ngelihat di sini kalau kebanyakan dari kalian lagi fase kebingungan, ini agak mirip kayak nomor pertama, tapi yang pilihan pertama kebingungan lebih seperti kayak emotion, but ini kamu bingungan seperti kayak ada prinsip dalam diri kamu sendiri yang kayak ada battle di situ. Jadi kayak konflik sama diri sendiri. Dari 12 Swords di sini ada crossroad, yang tadinya kamu arahnya lurus, tiba-tiba kamu pengen belok gitu. Ini ada yang keadaan yang ekstrim itu. Cuman dari the 9 of Pentacles ada gratitude, lagi fokus untuk self care, lagi fokus untuk memperindah diri sendiri, lagi fokus untuk mencintai diri sendiri, lagi menerima banyak rezeki. Yang aku lihat rezeki juga macam-macam, bukan hanya finansial saja. Cuman aku ngelihatnya pesan dari full pink moon adalah next kedepannya
akan ada sebuah tantangan untuk diri kamu. Untuk kalian yang lihat asap-asap, abaikan aja. Ada sebuah tantangannya lebih seperti ke ego. Jadi ego kamu akan ditantang. Ini tergantung kamu kalau misalnya ada ujian secara ujian di ego ini, kamu lulus atau tidak, ini tergantung nanti. But kalau dari Flipping Moon sendiri, pesannya nanti di depan masih banyak blessing. Jadi don't limit yourself gitu. Aku bakal langsung lihat dari sini ya. Ada charity, prayers, contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. Jadi kalau aku lihat di sini harus kita kan hidup ini bermasyarakat duniawi dan segala macam. Aku nganggepnya pasti selalu kayak gini, garis kayak gini. Hubungan kita ke atas gini, yang ini tidak akan boleh pernah ganggu hubungan kita kayak gini. Jadi itu adalah diri kita sendiri, individu kita. Tidak ada boleh orang lain yang bisa mencampuri cara kita meyakini yang di atas. Nah, di sini kamu harus terkonek, benar-benar dirimu terkonek sama yang di atas dan meminta. Kalau aku lihat harus banyak kontemplasi. Kemarin yang di atas memberikan kamu apa aja nih? Ada kebahagiaan, ada kesedihan, apa aja kesedihannya, apa aja kebahagiaannya. Ini ngomongin soal kontemplasi. Lalu di sini saat kamu terkoneksi sama yang di atas, saat kamu meminta, kamu akan mendapatkan. Ada Joan of Arc, Voice of Truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Jadi kamu harus kuat, tegar, terus fokus sama purpose atau tujuan hidup. Jangan pernah takut untuk nanti aku salah atau enggak ya, kayak gitu. Asal kamu jujur, asal kamu yakin, it's going to be fine. Jadi apapun yang kamu lakukan dengan kejujuran. Apa yang kamu sampaikan juga harus berdasarkan dari kejujuran, gitu. Nah, aku baca yang ini nanti. Going to read this verse. Ada diligence. Semuanya akan fall into places. Fall into places, it means yang kemarin berantakan, semuanya akan tertata rapi dengan sendirinya. Jadi yang kamu pikir kamu bisa controlling semuanya dengan memperbaiki semuanya akan diperbaiki dengan sendirinya. Kayak luka sembuh dengan sendirinya. Keadaan juga akan seperti itu. Yang tadinya berantakan nih, kusut, nanti tiba-tiba langsung bener sendiri gitu. Cuman yang namanya diligence itu kamu harus lihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Jadi mundur sejenak untuk bisa melihat the freedom. Ada 2 burung di sini. Pertama ini ngomongin soal komunikasi sama orang-orang sekitar, sama your social life, dan juga social circle. Komunikasi harus clear dan basicnya dari kejujuran. Kalau dari freedom sendiri utamakan kebebasan dan kamu nanti akan mendapatkan kebebasan. Di sini stillness, be graceful. Jadi kayak angsa itu selalu berdiam aja tapi tetap anggun. Jadi banyakin untuk bisa berdiam diri tapi kamu memahami keadaan agar kamu punya kekuatan. Dan dari sini stillness, kamu nggak ngapa-ngapain biar alam semesta yang akan membantu. Nah, lalu di sini going forward. Jadi pesan dari full moon, saat kamu berdiam diri, saat kamu teguh, saat kamu kokoh, saat kamu kuat, alam semesta yang akan membawa kamu ke tujuan kamu. Ini kayak going forward. Kamu tuh nggak stay di tempat kok. Kamu tetap berjalan. Ada karmic relationship, Orion energy, polarity, soul growth, and conflict. Kamu akan menghadapi sebuah karmic relationship di mana di sini ada sebuah opposite direction, perbedaannya luar biasa, tapi ini untuk menumbuhkan atau mengembangkan si jiwa kamu. And then di sini ada the void. The void, stop, embrace the winter, great cosmic womb. Yang namanya kesedihan, kesengsaraan di hidup kita itu bukan harusnya kita meratapi ya. Kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu. Coba di embracing.
perasaan itu datang itu untuk membuat kita semakin kuat. Jadi saat ada perasaan sedih, dirasain sedihnya. Berarti itu waktunya kamu untuk merasakan itu. Jangan pernah escaping. Stop embracing. Stop. Jadi istilahnya gini. Kalau misalnya ada masalah, jangan pernah lari dari masalah. Kamu harus berdiam diri. Stop dari lari kamu. Embrace the winter. Istilahnya yang tadinya kamu takut kedinginan nih, takut sama salju, nggak secara harafiah salju sih, takut sama sesuatu hal yang dingin lah, sesuatu hal yang misteri. Ini waktunya buat hadapin itu gitu. Ada open like lotus, flowering spirit, revolution, and maturity. Nanti ada fase untuk benar-benar mature loh. Full pink moon kali ini membawa kamu untuk menjadi sosok orang yang istilahnya glow up lah. Glow up-nya tapi bukan glow up secara harafiah dari fisik. Mungkin ada dari fisik, tapi kebanyakan dari sisi kedewasaan, dari sisi pola pikir. Di sini juga kepintaran, dan di sini kalau flowering spirit. Kalau kamu lihat nih, yang namanya lotus itu pasti adanya di rawa-rawa yang kotor. Nah, di situ kamu akan benar-benar tumbuh banget, akan benar-benar terpancar dari experience yang tadi aku bilang gitu. The spirit of spring, freedom, action, and power. You have power. Nanti kamu akan banyak pergerakan ya yang akan kamu lakukan, dan kamu akan lihat keadaan itu segala sesuatu dari perspektif yang lebih positif lagi gitu. So aku bakal lihat pesan dari tarot card for the people who pick choices number 2. Full pink moon message for you. Pertama ini about romance ya. About romance, di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kamu bisa berhubungan sama orang yang energinya seperti itu. Ada juga di sini this is the King of Swords. This is King or Knight? Okay, this is King of Swords. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Tapi ini romance ya. Kalau aku lihat pesannya untuk kamu. Coba kita lihat lagi. Message for the people who pick number 2. Oh, well. Ada beberapa dari kalian akan memanifestasikan rezeki yang kamu impikan, rezeki yang kamu inginkan, kerjaan yang kamu inginkan, atau finansial yang kamu inginkan. Yang aku bilang, prayer, minta sama yang di atas, nanti kamu akan terima itu, tapi dibarengin sama tanggung jawab ya. Jadi kalau kamu minta, pasti harus tanggung jawab sama apa yang kamu minta. Terus di sini pesannya sebenarnya kebanyakan memang tentang romance. Kamu punya pilihan. Di sini you have choices. Dimana kamu akan ketemu aku tuh ngelihatnya di sini, kalau secara visual aku kayak opening Pandora box ya. Gimana ya? Istilahnya kamu lagi berjalan dalam kegelapan nih contohnya, atau berjalan dalam keadaan yang penuh dengan misteri. Terus tiba-tiba kamu dapat jackpot lah gitu. Kalau di games tuh biasanya hide di hiding place itu biasanya ada box yang isinya gift. Nah kayak gitu aku ngelihatnya. Jadi nanti kayak kamu akan menemukan sebuah jackpot. Kayak aku lihat kayak bener-bener kayak dapat gift gitu loh, kayak dapat hadiah, dan kamu apa gitu. Kayak a grant you wishes lah gitu konsepnya. Ini ada juga yang kayak gini loh, secara visual kayak kamu ketemu genie. Kamu tahu gak sih yang kayak Aladdin dikasih 3 wishes? Nah kayak gitu. Kamu mau apa gitu. Di sini kalau aku lihat nih, you have choices nih. Kamu dikasih pilihan untuk percintaan malah. Ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Untuk beberapa dari kalian ya, karena di sini kayak memang ditebarin gini nih choices kamu. Cuman be careful sama ini, karena kalau kita lengah, ini jadinya godaan, bukan blessing
gitu. Cuman kalau aku lihat dari The Knight of Cups ini udah of course ini ngomongin soal romance dan ini kayak nanti ada sebuah komunikasi yang akan terjalin sama seseorang, kamu akan ngelihat dunia ini akan lebih indah lagi, kesem-sem gitu. Terus di sini ada sebuah tawaran. Ini tawaran. Ada satu orang yang melihat kamu dari jauh, sudah memperhatikan kamu dari jauh, and then you will face this person. Kamu akan berhadapan sama orang ini. Orangnya kuat, orangnya strong. Kalau kamu lihat di sini dia pakai suit of armor. Ini ada conversation atau obrolan yang bikin kamu wow gitu. Wow, banyak wow moment gitu. Nah, ini untuk yang percintaan. Selain yang untuk percintaan, kalau aku lihat di sini ada sebuah pergerakan karena dibawa sama kode putih. It means kamu memang diarahkan ke arah yang benar. Tapi setiap ada perjalanan untuk berkembang, pasti ada ujian. Be careful sama ujian-ujian yang lebih ke arah untuk menggoda iman, menggoda keyakinan, atau menggoda fokus kita. Di sini kamu diminta untuk lebih pasti lagi, lebih kuat lagi, and then kamu di sini juga diminta untuk bertransformasi. Fokus on your logic, fokus sama realita. Terus dari the Three of Wands sendiri, you have something in your hand. Kamu apa, and then you build it. Jadi ini kayak tanahnya luas, kamu bangun apa, kamu mau buat apa di kehidupan kamu tinggal buat dan manifestasikan gitu. Ini belajar untuk manifestasi yang benar juga ya. Kalau misalnya ngomong soal benar atau enggak manifestasi, setiap individu beda-beda. Ada yang mesti pakai ucapan, ada yang mesti pakai visualisasi. Nah, karena di sini yang aku bilang, hubungan kamu meminta sama yang di atas itu ke atas. Tidak ada yang di samping sini boleh mempengaruhi. Jadi kamu harus minta ke atas. Ngerti gak sih? Nanti ada ilham yang akan kamu tahu sendiri gitu. Ini saran untuk kamu, ada watch a movie. Kamu akan, nih saran dari aku, ini waktunya yang bagus banget buat nonton romance movie. Film-film romantis. Jangan film yang sedih-sedih ya. Film-film romantis karena nanti ada pesan di situ. Aku denger lagu. Di sini ada lagu yang soundtracknya Notting Hill. Is that Notting Hill? Coba ya, aku lihat dulu. Iya, Notting Hill. Jadi filmnya Julia Roberts. Di situ coba nonton itu. Mungkin di situ ada pesan untuk kamu. Atau dari lagunya, karena aku dengernya lagu soundtracknya. Jadi itu lagu favorit aku juga akhirnya karena aku nonton film itu. Itu judulnya She kalau nggak salah. Jadi itu enak banget lagunya. Coba itu pasti ada pesan di situ. Health check-up ini diminta untuk secara harafiah. Kamu pergi ke dokter. Ini harafiah ya, ini bukan metafora. Kamu pergi ke dokter, cek diri kamu sendiri. Jadi medical check up itu harus ya. Jadi full check up, entah itu check up alergi atau apapun itulah gitu. Badan kamu ngerasa ada yang sakit di mana, ke dokter. Okay? Ada pleasure. Kamu harus tahu kepuasan diri kamu, temuin sendiri gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau, kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya nih, tadi yang soal film itu, kayak kamu mau, aku tuh kadang-kadang suka lupa ngasih link ya. Coba nanti kalau aku ingat aku kasih link. Linknya aku taruh di box deskripsi. Okay, see you next week. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, jadi aku akan bacakan ya tentang pesan dari full pink moon. Ini semuanya sudah saya meditasikan. Terus di sini juga ada tarot cardnya. Nanti aku kalau misalnya butuh, kayaknya memang aku butuh sebuah tambahan sih. Aku nanti baca di akhir ya, tambahan dari tarot. Oke, kita langsung mulai saja. Ini pesan dari full pink moon untuk kalian yang skip awal-awal penjelasan full pink moon. Balik lagi ke awal. Karena aku kalau jelasin panjang lagi nanti. Ini
to be honest ya, untuk pilihan yang choices ketiga ini, yang turquoise ini, stone yang ini aku keluarinnya susah banget, lama banget, sampai tangan aku pegel banget. Di sini ada Three of Swords, ada the Seven of Cups, sama ada the Page of Swords. Oke. Pertama di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Lagi-lagi kalau ngomong soal zodiak jangan fokus sama zodiaknya saja. Ada Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising di birth chart kamu dan sifat. Ada yang lagi heartbroken, ada yang lagi kecewa, ada yang lagi istilahnya merasakan ketidakadilan. Kalau aku lihat, aduh nggak adil nih kayak gini, kayak aku merasa terzolimi. Ada heartache soalnya, ada kekecewaan karena memang kadang-kadang kekecewaan datang dari ekspektasi yang berlebih. Selalu sebenarnya seperti itu gitu. Cuman dari Seven of Cups ini aku ngelihatnya juga kamu masih punya harapan, masih punya aku masih punya harapan lah untuk apapun yang bikin aku sakit. Cuman sometimes gini, kayak kita memegang pisau. Kalau kita megang pisau dari mata pisau, itu semakin kita pegang, semakin kita mengeratkan pegangan kita, itu akan semakin menyakiti gitu. Terus dari Page of Swords sendiri, ada beberapa dari kalian yang terjerumus ke dalam sebuah gosip, entah ini ada yang ngomongin yaitu lingkungan yang toksik lah gitu. Cuman dari Page of Swords ini ngomongin soal kepo yang terlalu terlalu berlebihan. Jadi sorry, dari Page of Swords sendiri kan punya pedang ya, jadi pedangnya juga gede banget. Tapi untuk kekuatan menggunakan ini, apakah kuat? Ya tentu tidak, karena di sini dia butuh benar-benar kedewasaan untuk menggunakan apapun yang di tangannya dia. Jadi the words itu bakalan, kata-kata itu sebenarnya lebih nyakitin lah daripada tonjok-tonjokan. Personally aku nganggepnya seperti itu ya. Kalau misalnya tonjok-tonjokan yang sakit di badan doang, tapi yang namanya kata-kata, apalagi entah itu kebohongan apapun itu atau memang intentionnya untuk nyakitin, itu tidak akan pernah bisa sembuh gitu. Karena memang yaitu sesuatu yang ditusuk pakai kata-kata itu sesuatu yang tidak terlihat kan. Kita mau nyembuhin di mana? Just be careful of what you say. Nah, dari Page of Swords sendiri itu adalah energi seperti itu. Dia punya informasi yang besar, atau dia punya kata-kata, atau dia punya ucapan-ucapan yang gede banget, tapi kebijakan untuk menggunakannya masih belum ada. Just be careful with this. Bisa ini dirimu atau kamu berhubungan sama orang yang seperti ini. So this is ada ilusi juga ya kalau aku lihat dari Three of Swords. So aku bakal lihat langsung ya ke pesan dari Full Pink Moon. Sorry. Kalau yang aku lihat di sini, ini waktunya kamu untuk ngerilis. Waktunya kamu untuk ngerilis anything that hurt you sebenarnya. Jadi kan gini. Sesuatu yang menyakiti kita, kadang-kadang kita sendiri yang let it happen. Kita sendiri yang membiarkan itu terjadi. Ini udah waktunya kamu untuk stop itu. Jadi boleh defensif, tapi juga kamu harus tahu limit diri kamu. Lebih baik kamu menyembuhkan diri sendiri dulu. It's time for you to heal lah, gitu. So, kita lihat dari sini. Ada Gaia. Be mindful of the planet. Come back to earth, stay grounded. Jadi istilahnya harus bisa lebih sederhana lagi, lebih bisa bersahaja lagi, dan lebih care sama semesta, lebih care sama alam. Dimana kamu hidup di dunia ini, dunia cuma satu, ya. Fokus sama untuk koneksi kamu sama semesta. And then kalau aku lihat di sini, stay grounded. Jadi ibaratkan kamu masih berpijak di bumi ini. Boleh kita menghayal kemana-mana, terbang kemana-mana, tapi kembali lagi ke bumi. Okay? Ada El Moria, Awakening Presence. The universe is with you. Wear the cloak of protection and love. Percayalah kalau semesta itu bersamamu. Jadi kamu harus juga memproteksi diri kamu
dengan knowledge dan dengan cinta. Jadi walaupun kamu banyak kekecewaan soal percintaan, soal cinta itu, atau hope lah istilahnya, harapan kamu di percintaan, tapi kamu harus tetap punya rasa percaya sama semesta dan sama yang di atas. Kalau cinta itu real, cinta itu ada gitu. Jadi walaupun kamu disakitin, tetaplah jadi orang yang baik. Ngerti nggak sih? Karena yang kita nggak bisa merubah diri kita sendiri karena perlakuan orang lain, karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Itu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Kalau dia memang baik, ya akan dia baik, tapi kalau dia jahat, ya kita nggak bisa terkontaminasi akan hal itu kan gitu, karena kita punya prinsip. Okay? So aku bakal lihat dari sini ada courage, keberanian. Ini diminta. Kalau dari full Big Moon sendiri, pesannya adalah keberanian. Di depan sana kamu harus melewati gunung-gunung untuk kamu daki, jadi harus punya keberanian untuk mengatasi apapun itu, harus menghadapi apapun itu. Ada protection, jadi percayalah kamu itu dilindungi. Di sini juga ada protection. Ini juga waktunya kamu untuk melindungi orang tua, melindungi keluarga kamu. Tapi kalau misalnya if you see any tree, ini kita ngomongin soal fondasi hidup ya, ngomongin soal keluarga dan koneksi atau ikatan keluarga. Gimana itu harus dikuatkan. Kamu punya akar. Yang namanya pohon itu tumbuhnya bukan hanya ke atas, bukan hanya daun-daun aja yang tumbuh, tapi tumbuhnya juga ke bawah. Di sini akar-akar lah. Kadang-kadang kita terlalu fokus untuk tumbuhan yang ke atas, tapi bukan fokus ke yang di bawah. Nah, itu harus fokus di situ. Kalau apa itu di bawah, kita harus kenal nih, orang tua kita siapa? Beliau itu hidupnya seperti apa yang sudah mereka lakukan. Kakek-kakek kita tuh seperti apa, buyut kita tuh kayak gimana. Di situ nanti ada sebuah pesan untuk diri kamu. Ada miracles, nanti juga ada sebuah keajaiban yang akan terjadi. Istilahnya ini keajaiban juga unexpected ya. Keadaan yang tiba-tiba itu terjadi gitu. Ini juga sesuatu yang gak bisa kamu logikakan nanti. Lalu di sini ada purity. Jadi niat apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dengan niat yang tulus. Purity itu sesuatu yang suci. Jadi istilahnya yang tadi aku bilang, kalau kita putih nih, terus kamu berhubungan sama yang hitam, kita anggap aja seperti itu. Bukan artinya hitam tuh jelek atau apa ya, cuman aku ngasih gambaran yang lebih mudah aja. Soalnya putih, kamu gak bisa karena kita gaul sama yang hitam, kita ikutan jadi hitam. Tuh putih harus tetap putih gitu. Kayaknya konsepnya seperti itu. Ini suara aku tuh serak. Batuk. Okay. Ada inner earth. You'll survive this new solution and beginning. Kamu akan bertahan sama keadaan ini, bertahan sama apapun ya yang kamu hadapi nanti, kamu akan tetap bertahan. Terus di sini nanti kamu akan punya pola pikir baru. Kamu ada solusi baru lah untuk keluar dari sebuah masalah. Ada perspective, none of this matter, zoom out, common ground. Aku minum dulu deh ya. Apa yang kamu pikirin nih selama ini, pola pikir yang ke arah negatif juga sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Perspektif kamu yang memang hanya fokus dari satu kacamata aja juga itu nggak ada gunanya untuk keluar dari masalah gitu. Caranya untuk keluar dari masalah adalah zoom out. Kita keluar dari perspektif yang biasa kita lihat. Kita lihat dari sisi kanan kiri, muter-muter, oh ternyata gini. Nah di situ baru kamu akan tahu celahnya di mana. Jadi di sini juga ada Mountain Goddess, High Vibration, Mindfulness, Power of the Mind. Kamu punya otak, kepala manusia itu bakalan membuat banyak keajaiban. Istilahnya fokus sama hal positif di dalam kepala kamu, hal positif itu akan terjadi dan ini vice versa. Jadi kalau misalnya kamu berpikiran negatif, hal negatif juga akan datang. Jadi high vibration. Jadi keep
vibration kita itu tinggi. Saat kamu berada di lingkungan toksik dan kamu akhirnya pikirannya juga jelek, itu akhirnya menurunkan vibrasi kamu. Jadi be mindful tentang apa yang kamu pikirin, hati-hati tentang apa yang kamu pikirin, dan apapun yang ada di otak nih, apapun yang ada di kepala kita tuh bisa kita bisa bersihin, kita juga bisa oke, aku harus nyerapnya yang seperti ini, aku harus buangnya yang kayak gini. Ini kamu sendiri yang kontrol. Okay? And then di sini ada the hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory, and perception. Nanti kamu akan punya persepsi baru. Jadi full pink moon kali ini memberikan kamu pola pikir yang berubah gitu, perubahan pola pikir. So aku bakalan confirm ya. Jadi dari tarot deck tentang apa yang akan terjadi untuk dirimu. Message from the full pink moon for the people who pick choices number 3. Ada the Three of Pentacle. Apa nih? The Death. Oke, ini ada yang berdamai sama masa lalu ya, kalau aku lihat. Atau berdamai sama apapun yang terjadi konflik kemarin di hidup kamu sama seseorang, atau sama teman, atau sama keluarga, ini akan ada perdamaiannya. Message for the people who pick number 3, choices number 3. Ada Ace of Wands. Okay. Di sini ada the World sama ada the Magician ini. Is it Magician atau the Wheel of Fortune? Ada the Wheel of Fortune. So ada the World sama the Wheel of Fortune. Pertama nanti kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan ya. Cuman kalau aku lihat di sini kan ada opposite energi. Jadi contoh kalau misal ini kamu, berarti di dalam diri kamu kayak ada dua sisi yang berbeda. Ini mungkin make sense ya kalau ada dua sisi yang berbeda. Di situ akan berdamai lah. Jadi berdamai sama diri sendiri. Tapi kebanyakan untuk diri kalian itu berdamai sama diri kamu dan siapapun yang kamu berkonflik nih gitu. Ini perdamaian terus akhirnya mengakibatkan apa ini? Awal mula baru. Kalau aku lihat di sini, pertama ini kan ngomongin soal kerjasama yang akan terjalin. Jadi untuk kalian bekerja di bisnis, ini bagus banget. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang bisa jadi partner bisnis. Karena kalian berdua akan membangun sebuah hubungan yang relasi yang bagus, yang memang healthy. Untuk kalian ini ngomongin soal pekerjaan, kamu ada di teamwork yang bagus. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu membutuhkan blueprint, dimana yang namanya blueprint itu istilahnya planning. Tapi kalau dari Three of Pentacle ini ngomongin juga soal social life di workplace ya. Kamu akan mendapatkan lingkungan pekerjaan yang memang damai-damai saja sih kalau aku lihat. Nah di sini ada death, ada sebuah transformasi. Cuman transformasinya akhirnya menimbulkan sebuah awal mula baru antara kamu sama siapapun itu ya. Kalau aku lihat soalnya ini ngomongin soal energi orang lain lah dalam hidup kamu gitu. Nah dari si the Page of Cups di sini the Page of Cups di sini adalah ada orang baru yang hadir di hidup kamu. Ini ngomongin soal percintaan. Nanti tiba-tiba ada percintaan yang tumbuh. Cuman kalau aku lihat di sini, karena kebanyakan kalian itu fokusnya ke karir atau ke finansial, ini dijadikan kayak udah teman dekat gitu loh. Cuman ini developnya seperti apa, perkembangannya kayak gimana, kan kita nggak ngomongin soal percintaan ya kali ini. Cuman nanti ada orang baru. The Ace of Wands juga ini ngomongin soal passion yang akan tumbuh. And then yang namanya the world ini pasti ngomongin soal selebrasi, completion, harmoni. Kalau kamu lihat nih, kebanyakan dari sini kan ini kayak ini ada orang ini sama orang ini. And then di sini juga ada candle yang warna biru, candle yang warna merah. Kalau kamu lebih detail lagi lihatnya, ini juga ada dua elemen yang berbeda. Jadi aku ngelihatnya di situ ada dua elemen yang berbeda itu dipertemukan.
gitu dalam hidup kamu. Ini bisa sama seseorang secara romansa, atau memang hal-hal yang berbau kayak pertemanan, atau memang bisnis gitu. Cuman aku lihat dari sini, ini Ouroboros nih, kamu bakalan terprotect banget ya, akan bener-bener terlindungi banget sih kalau aku lihat dari apapun yang kamu lakukan. Dan di sini kan dibawa sama the Sphinx, ini Wheel of Fortune ya, keberuntungannya. Jadi apa yang kamu jalanin akan beruntung. So this is message for you. Ada make a vision board. Ini waktunya buat bikin vision board, dimana vision board itu ngebantu kamu untuk memvisualisasikan mimpi. Ada intuition, nanti ada intuisi yang akan mengarahkan diri kamu, arahnya kemana nih, kamu mau jalan kemana, nanti akan diarahin pakai intuisi. Dan di sini hydrate, jangan lupa banyakin minum air putih untuk istilahnya kamu akan lebih stay fokus. Kalau misalnya dari diri sendiri, di dalam diri kamu itu terhidrasi yang baik, dan ini bakalan kebantu untuk kesehatan. Karena aku ngelihatnya di sini untuk beberapa dari kalian third eye atau di third eye-nya ini butuh cleansing, karena yang namanya hydrate water ini juga buat cleansing. Oke, jadi kita detoxing badan. Oke, kerasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa book reading. Kalau misalkan kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe.